Oke, baik, kita berjumpa lagi pada sesi keempat masih dengan, mata kuliah online. Sesi keempat ini kita akan bahas terkait linear programming dengan metode simplex. Minggu lalu kita sudah bahas linear programming dengan metode grafis. Nah, ketika metode grafis itu hanya dibatasi untuk maksimal 2 variabel. Nah, sedangkan untuk metode simplex ini bisa digunakan untuk 2 variabel maupun lebih. Dan, kapan kita harus menggunakan metode simplex ya, atau kapan kita menggunakan metode grafis ketika variabelnya jumlahnya sama, yaitu sama-sama 2 ya. Nah, untuk bisa membedakan atau memilih metode yang akan kita gunakan, apakah metode grafis atau simplex, kita bisa lihat, berdasarkan dari simbol pada setiap persamaan. Jika simbol pada setiap persamaan itu sama, ya, apakah itu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, itu bisa menggunakan atau dapat diselesaikan dengan metode grafis. Tetapi ketika simbol pada setiap persamaan itu berbeda, nah, itu tidak dapat diselesaikan dengan metode grafis sehingga kita harus menggunakan atau menyelesaikan permasalahan tersebut dengan metode simplex. Nah, di sini ada beberapa ketentuan terkait dengan metode simplex. Yang pertama, nilai kanan NK atau RHS, recurrence score, dalam fungsi tujuan harus 0. Kemudian yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan minus 1. Fungsi kendala yang dengan tanda kurang dari sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga sebagai variabel dasar. Fungsi yang berikutnya ya, tahapan keempat, fungsi kendala dengan tanda lebih dari sama dengan diubah ke bentuk kurang dari sama dengan cara mengalihkan dengan minus 1, lalu diubah ke bentuk persamaan dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian karena RHS-nya negatif ya sesuai dengan, ketentuan nomor 2 bahwa nilai kanan harus positif, maka dikalikan lagi dengan negatif 1 dan ditambahkan artificial variable M. Yang kelima, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable M. Nah, itu, 5 ketentuan di dalam metode simplex. Nah, oke, untuk metode simplex ini nanti ada juga terkait dengan metode simplex dengan metode Big M. Nah, tadi, ketika ketentuan di atas itu sudah dikaitkan dengan huruf M besar, gitu ya. Nah, berikut ini adalah contoh kasus yang pertama, di mana soalnya adalah Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 dengan fungsi kendala 2x1 kurang dari sama dengan 8. Kemudian 3x2 kurang dari sama dengan 15 dan 6x2 kurang dari sama dengan 30. Nah, langkah-langkahnya, nah di sini masih diasumsikan simbol persamaannya itu masih sama ya. Ya. Jadi saya contohkan untuk yang saat ini ada simbol persamaan yang sama itu kurang dari semua. Ya, sini sama itu kurang dari atau sama dengan semua ya, jadi masih sama. Ya, jadi simplex ini juga bukan hanya simbol persamaan berbeda, tapi simbol persamaan yang sama juga bisa diselesaikan dengan metode simplex. Nah, jawabannya adalah langkah-langkah yang pertama adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 ya, seperti yang di sini. Nah, diubah karena tadi yang pertama nilai kanan harus 0 sehingga posisinya akan dirubah. Jadi di sini Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0 karena pindah posisi.
Nah, kemudian fungsi kedua juga akan kita rubah sesuai dengan aturan main di dalam ketentuan yang tadi. 2x1 kurang dari sama dengan 8. Ini kita rubah, kita tambahkan variabel. Ya, kita tambahkan variabel slack atau surplus, yaitu simbolnya boleh menggunakan simbol S atau menggunakan simbol X. Nah, sedangkan di contoh ini untuk variabel slack kita menggunakan simbol X3. Ya, jadi di sini untuk persamaan pertama kita rubah menjadi 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Ini adalah variabel slack, ya, bukan variabel dalam produk atau dalam soal. Nah, kemudian yang kedua, persamaan kedua 3x2 kurang dari 19, maka disini kita rubah menjadi 3x2 ditambah x4 sama dengan 15. Nah, ini variabel slack, ya, ini berurut. Yang pertama ada x3, x4, dan persamaan ketiga adalah 6x1 ditambah 5x2 kurang dari 9 dengan 30. Nah, di sini berubah menjadi 6x1 tambah 5x2 tambah x5 sama dengan 30, ya. Di mana x3, x5 adalah variabel slack, ya. Nah, ini adalah variabel slack, ya, karena untuk merubah simbol dari kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. Oke, yang berikutnya adalah langkah kedua menyusun persamaan kesimpulan ke dalam tabel. Nah, ini adalah tabel simplex, ada variabel dasar, ada baris dan kolom. Nah, nanti sini kita isi sesuai dengan kasus atau soal di atas. Di sini ada Z, X3, X4, X5. Di sini yang kita masukkan di sini adalah variabel slack-nya, ya. Di sini bukan variabel X1 atau X2, tapi sini diisi dengan variabel slack. Ya, jika teman-teman mungkin lebih suka menggunakan simbol S untuk lebih mudah membedakan antara variabel slack dengan variabel awalnya, nah, silahkan. Di sini nanti bisa berubah menjadi S1, S2, dan S3. Itu diperbolehkan. Nah, kemudian di kolom itu nanti akan diisi variabel-variabel yang terdapat dalam formulasi matematis. Ada Z, X1, X2, ini sebagai variabel awal, dan ini adalah variabel slacknya X3, S4, S5, atau mau diubah menjadi S1, S2, S3. Dan ini adalah nilai kanan, dan sini adalah indeks. Nah, kemudian setiap sel di dalam tabel simplex ini kita isi sesuai dengan persamaan yang sudah dirubah. Z, ya, Z ini kita isi dari persamaan Z, ya, persamaan pada baris Z. Z1, X1 min 3, X3 min 5, X3, X4, X5, dan angkanya adalah 0. Nah, angka ini adalah kita ambil dari sini. Z, ini adalah 1 nilainya, kemudian min 3, min 5. Kemudian tadi variabel slacknya kita isi 0, ya, dari X3 sampai X5, karena pada baris Z itu tidak terdapat variabel slack, dan ini adalah nilai kanan sama dengan 0. Kemudian yang baris berikutnya variabel slack pertama, yaitu pada persamaan pertama X3, yaitu kita isi 0, 2, 0, 1, 0, 0, 8. Angka-angka ini diambil dari persamaan yang pertama sudah dilakukan perubahan. Nah, itu ini. 2x1 ditambah 3 sama dengan 8, sehingga x1 adalah 2, dia tidak ada nilai z di sini makanya 0, kemudian tidak ada nilai x2 sehingga 0, dan nilai kanannya adalah 8. Oke, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 8. Begitu pula selanjutnya untuk persamaan kedua dan persamaan ketiga. Nah, kalau ada persamaan keempat, kita tambah menjadi x6 atau yang berikutnya, yang berikutnya akan bertambah menjadi x6 dan berikutnya. Masuk ke langkah ketiga, yang yaitu adalah memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, kita lihat pada baris Z mana yang memiliki nilai negatif, nah, angkanya terbesar, yaitu adalah kolom
X2, di mana dia nilai negatifnya adalah 5, sehingga X2-nya sebagai kolom kunci. Nah, kemudian angka 4 adalah menulis baris kunci dengan formula indeks sama dengan nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Nah, baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Oke, ini adalah tabelnya. Oke, di sini ada indeks. Nah, di sini nilai kanan 8 untuk baris X3 atau S1 kalau kita gunakan simbol S ya untuk variabelnya. Nah, di sini 8 dibagi 0. Sedangkan nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. 8 dibagi 0. Kita mulai dari baris variabel select, tidak dari baris Z-nya. 8 dibagi 0 sama dengan hingga kemudian di X4 15 dibagi 3 sama 5 dan X5 30 dibagi 5 sehingga nilainya ada 6, sehingga nilai baris kuncinya atau kita pilih baris kunci adalah baris X4 karena dia memiliki nilai indeks terkecil gitu ya. Kemudian ketika kita sudah peroleh kolom kunci dan baris kunci, maka akan terjadi perubahan posisi atau akan diganti, ya, di mana X2 ini sebagai variabel awal akan mengganti variabel select X4, ya, karena di sini baris kuncinya di X4. Nah, kalau baris kuncinya di X3 atau X5, maka X2 ini akan berpindah menggantikan X3 atau X5. Nah, untuk kasus yang di depan ini, baris kuncinya di X4, sehingga X2 ini akan menggantikan X4. Ya, angka 3 itu adalah sebagai angka kunci, karena angka 3 ini persilangan antara kolom kunci dengan baris kunci. Ya. Kemudian, angka pada kolom kunci 5, 0, 3, dan 5 itu sebagai koefisien angka kolom kunci. Oke, menurut tahap kelima, mengubah nilai baris kunci dengan cara membaginya dengan angka kunci baris baru kunci, ya. Ya, di sini formulanya baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci sehingga tabel ini seperti itu. Nah, tadi teman-teman bisa kita lihat pada saat sebelumnya di sini masih X4. Nah, karena tadi sudah ada pergantian karena kolom kuncinya di X2 dan baris kuncinya di X4, maka X2 ini mengganti 4. Jadi untuk tabel simulasi berikutnya ini sudah berubah menjadi X2, bukan lagi sebagai X4. Oke. Nah, di sini adalah angka yang sudah dilakukan pembagian di sini. Baris kunci dibagi angka kunci. Baris kunci tadi di sini. Ya, angka kunci tadi berapa? Berdasarkan slide sebelumnya, angka kuncinya itu adalah 3. Ya, jadi semua angka yang ada di sini ya itu dibagi dengan 3. Ya, sehingga dia akan berubah seperti berikut. Ya, 3 bagi 3 1, 1 dibagi 3 sepertiga, 0 dibagi 3 0, dan 0 dibagi 3 0, 3 bagi 1, 3 bagi 3 0, 1 per 3, 0, dan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Ya, indeksnya tidak perlu ikut dibagi ya dengan angka kunci. Oke. Masuk ke tahap 6. Ya, mengubah nilai selain baris kunci sehingga nilai kolom kunci ya dikurangi dengan nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Nah, di sini dengan formulanya baris baru sama dengan baris lama dibagi dikurangi koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Oke, sebagai contoh kita mulai dari baris Z. Ya, kita baris Z karena baris Z ini adalah bukan baris kunci. Ya. Ya, kita akan mencari nilai baru pada baris Z dan baris lama pada baris Z itu masuk ke sini. Min 3 minimal 000. Itu berdasarkan dari sini. Ya, min 3 minimal 0000. Ya. Kemudian dikurangi ya nilai baru baris kunci. Ya, ini yang ini. 0001 0 seperti 05.
Ya, dan angka min5 adalah nilai angka koefisien kolom kunci pada baris Z min5 sini. Nah, ini koefisien angka sesuai dengan barisnya. Jadi baris Z itu adalah nilainya koefisien adalah min5. Sehingga di sini ada pengalinya min5. Nah, kemudian kita kurangi ya. Min3 dikurangi min5 kali 0. Min5 dikurangi min5 kali 1. 0 dikurangi min5 kali 0 dan seterusnya. Sehingga diperoleh min3 0, 0, 5 per 3, 0, 2, 5 untuk nilai baris Z yang baru. Untuk baris X3 ya sama seperti baris Z ya. Di sini adalah nilai pada baris X3 kita masukkan dan kemudian adalah nilai baru baris kunci. Ya, tetap sama seperti pada baris Z, ada 0 angka koefisien kunci pada baris X3 itu adalah 0. Ya. Nah, ini. Ya, X3 adalah 0. Sehingga karena koefisien angka koefisien 0, sehingga bahwa ini dikurangi dengan hasil perkiraan 0 ini akan tetap sama nilainya. Lalu kita masuk ke baris X5. Ya, untuk baris X2 sudah kita hitung karena sudah masuk baris kunci kita perhitungan. Untuk baris 5 sama, kita masukkan dulu nilai baris 5 yang lama, kemudian dikurangi koefisien pada baris X5 itu adalah 5 dan angka baru baris kunci sama seperti yang X3 ya. Kemudian dihitung 6 dikurangi 5 kali 0, 5 dikurangi 5 kali 1 dan seterusnya. Nah, hasil pengurangan atau hasil pencarian nilai baru untuk setiap barisnya ini dimasukkan ke dalam tabel sintax. Ya, sehingga akan kita lihat seperti ini sudah berubah semua. Ini semua angka sudah baru ya, bukan nilai awal yang sebelum melakukan pengurangan pada tahap yang tadi. Oke, sekarang kita lihat apa seharusnya ini adalah tahap terakhir ya, kita bisa menentukan apakah sudah optimum atau belum. Nah, untuk menentukan sudah optimum atau belum, kita lihat pada baris Z. Apakah pada baris Z nilainya sudah positif semua? Kalau masih ada negatif ya, walaupun hanya satu, itu belum optimum. Nah, berdasarkan nilai baru ya seperti setiap barisnya, ternyata baris Z masih terdapat nilai yang negatif, yaitu pada di kolom X1 ya sebesar negatif 3. Nah, dikarenakan masih terdapat nilai negatif pada baris Z, kita akan menjalankan perbaikan ya sesuai dengan langkah nomor 3 sampai dengan 6 ya, sampai akhirnya nanti pada baris Z tidak ada nilai negatif lagi. Kalau masih ada nilai negatif lagi, berarti kita ulangi lagi dari angka 3 sampai 6. Tapi kita lihat dulu apakah ada kesalahan perhitungan ya, sehingga nilainya menghasilkan negatif lagi ya. Jadi dalam perhitungan nanti harus teliti ya. Nah, ini kita dari angka ketiga sampai 6. Kita cari lagi kolom kunci dan baris kuncinya. Ya, kolom kuncinya X1 karena negatifnya di sini dan baris kunci di sini karena nilai indeksnya lebih kecil ya, 5 dibagi 6 sehingga sebagai baris kunci, sehingga nanti X1 ini akan menggantikan X5 di sini ya. Nah, ini kan berubah menjadi X1. Nah, kemudian kita akan lagi nilai barunya ini akan diganti ya berdasarkan hasil formula ya, angka pada baris kunci dibagi angka kunci gitu kan. 6 bagi 6, 6 bagi 6 yang 5 per 3 bagi 6, 1 bagi 6, 5 dibagi 6 ya. Nah, ini adalah kita mencari nilai baru selain baris kunci. Ini baris Z ya, ini kita ambil berdasarkan ini nomor 0,25 dan seterusnya dikurangi intinya ini adalah angka koefisien pada baris Z ya. Pada baris Z ini adalah nilai baru baris kunci.
sehingga didapatlah angka seperti ini ya, ketika min 3 dikurangi min 3 kali 1 dan seterusnya. Kemudian di baris X3, hasil pengurangannya atau mencari nilai baru-barunya dari 2 dikurangi 2 kali 1, 0, dan seterusnya. Kemudian baris X2, kita hitung lagi ada 0, 1, 0, 1, 3, 0, 5, hasil baris barunya, dan ini tabel simpleksnya ketika kita input ke dalam tabel ya, hasil pengurangan ini. Nah, kemudian berdasarkan dari tabel simpleks ini, pada baris Z ternyata sudah tidak ada nilai negatif, sehingga ini sudah optimum iterasi 1. Nah, jadi cukup untuk iterasi 1 tadi pertama ketika iterasi 0 itu masih ada nilai negatif pada baris Z, maka kita lanjut ke iterasi 1. Nah, ketika iterasi 1 selesai, ternyata pada baris Z sudah tidak ada nilai negatif, sehingga saya pastikan pada iterasi 1 ini sudah optimum, di mana nilai Z-nya adalah 27,5, Z max-nya, kemudian X2-nya sama dengan 5, dan X1-nya adalah 5/6. Oke. Baik, itulah penjelasan penyelesaian kasus programming dengan metode simplex. Ya ini mungkin lebih rumit dibandingkan dengan metode grafik, apalagi perhitungannya banyak sekali yang harus teliti, takutnya atau untuk menghindari kesalahan perhitungan, sehingga pada baris Z-nya itu tidak muncul nilai negatif. Ya, kalau sampai salah perhitungan, kemungkinan untuk selesai atau mencari tabel optimum bisa sangat panjang, bisa iterasi 1, 2, 3, dan seterusnya ketika ada kesalahan perhitungan. Oke, itu saja penjelasan terkait materi mengenai programming dengan metode simplex. Terima kasih.